Teman-teman, kalau ditanya apa mobil yang paling laku di Indonesia, berdasarkan data teman-teman dari Januari sampai November, Brio adalah yang paling laku. Teman-teman bisa bandingin sama Kijang misalnya, Calya, Sigra, Ayla atau apapun gitu ya, yang kesannya memang laku gitu. Ternyata Brio adalah yang paling tinggi secara penjualan. Dan di antara banyak model yang dijual di Indonesia, varian gitu ya, Brio E, Satya, CVT adalah yang paling tinggi peminatnya. Ini mobilnya. Dan sekarang saya pengen coba menjelaskan kira-kira kenapa dia bisa selaku itu, kenapa penjualannya bisa semasif itu, dan apa saja plus minus ya. Ini ulasannya. Dan sekarang kita mengulas secara plus minus teman-teman, dan dimulai dari desain. Plus pertama adalah desain. Modelnya itu menurut saya adalah mobil murah yang paling kelihatan mahal yang ada di Indonesia saat ini. Ya benar bahwa Agya G gitu misalnya, itu pun juga mobil yang setara secara harga, setara secara kelas, dimensi, dan performa gitu ya. Tapi Brio itu something else. Dia kelihatan outstanding, bahkan ini bukan RS nih teman-teman, bukan varian tertinggi, tapi dia tetap terlihat mahal, bahkan untuk mobil yang murah. Velgnya kita tahu bahwa AG kita sudah ulas juga, dan dia punya value yang menarik. Tapi velgnya teman-teman, AG itu kelihatan polos aja, kelihatan kayak mobil standar, sementara ini dengan dual tone-nya, desainnya gitu ya, buat saya impresinya adalah mobil yang oke secara tampilan. Pemilihan warnanya pun juga lemon. Somehow kalau saya melihatnya ini ya menarik sih. Tapi memang kalau secara tampilan itu sebuah hal yang sangat personal. Mungkin buat teman-teman bisa jadi ini biasa aja. Tapi bagi peminatnya, termasuk dari tim risetnya Honda, mengatakan bahwa ini adalah racikan yang pas, dan hasilnya buat saya oke. Gitu. Secara keseluruhan teman-teman bisa lihat, ini Brio adalah compact hatchback yang dari awal nggak dirancang untuk masuk ke kelas LCGC, kelas murah. Dia adalah compact hatchback biasa, tapi kemudian di-adjust untuk masuk ke kelas ini. Buat saya itu bisa menjadi poin plus. Ini adalah mobil yang bahkan dari lahir nggak dirancang untuk menjadi mobil murah. Lalu di bagian samping teman-teman ya, selain velgnya emang oke gitu, ya bagi saya ini adalah LCGC yang paling nggak kelihatan LCGC, paling nggak kelihatan mobil murah yang juga terjadi di bagian belakangnya. Meskipun ada identitas nasionalnya gitu ya, tapi ya tetap dia oke lah. Jadi saya bisa katakan poin pertama yang menjadi kelebihan dari Brio adalah desainnya. Mungkin banyak peminat Honda Brio pun juga jatuh hati di awal adalah dari desainnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau dibandingin sama beberapa rivalnya, Agya gitu misalnya, atau Ayla gitu misalnya, yang di kelas yang sama gitu, lebih oke mana antara yang Brio E Satya ini dengan rival-rivalnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan poin berikutnya adalah soal build quality teman-teman. Ini Honda dengan desain yang menurut saya ya udahlah ya. Ini apa nih Bang Rian nih? Ada yang masuk nih dari Ilalang. Oke. Secara desain mungkin banyak yang mengatakan bahwa ini salam satu dashboard. Tapi meskipun kesannya kayak wah udah mulai monoton gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga oke teman-teman. Kenapa? Karena build quality-nya itu bagus. Kita tahu bahwa ketika kita membahas Brio, kita nggak akan bisa melepaskan pembahasan dengan rival-rival sekelasnya. Dan kenyataannya, Agya dan Ayla teman-teman, itu secara build quality-nya susah menandingi Honda Brio.
Saya bisa mengatakan itu karena saya juga sudah coba masalahnya yang Agya dan Ayla. Di luar dari dashboardnya, wah yang sama nih dengan Honda yang lain. Tapi secara kualitas buatan teman-teman, kepresisiannya itu bagus banget. Dan gak hanya dashboard yang bener-bener eye level banget gitu ya, dan bener-bener kontras dilihat dari mata. Ini teman-teman, trimnya saya nyalain dulu ya biar adem. Oh iya, ternyata nyalainnya nggak pakai tombol, tapi melainkan pakai anak kunci. Oke, dinyalain. By the way kayak gini remote-nya. Ini teman-teman, door trimnya ini lebih solid, lebih tebal, lebih presisi dan lebih solid. Kalau Agya itu bisa tuh saya coba tarik gini ya, dan lalu kemudian dia kelihatan ketarik gitu. Sementara ini enggak. Ini lebih susah untuk ditarik, apa ya, nggak meletot-meletot, kira-kira gitu. Jadi secara build quality, Brio adalah mobil yang terasa lebih menjanjikan dan bisa memberikan apa ya, rasa solid gitu. Kemudian teman-teman, saya perlu di belakang dulu buat nunjukin ke teman-teman. Di belakang teman-teman, AC udah nyala, jadi biar nggak keringetan. Ini secara ergonomi rivalnya Agya tuh nggak masalah, tapi kalau dari ketebalan joknya ini lebih tebal, jadi ya rasanya kayak lebih solid ya, dan itu oke. Terus kemudian kalau dari akomodasi, untuk sebuah mobil yang berukuran compact, akomodasinya lumayan, tapi ya ini tidak lah menjadi kelebihan yang unggul mutlak dibanding Agya Ayla, karena Agya Ayla pun juga bagus secara akomodasi. Tapi secara build quality, kualitas trimnya, dashboard, door trim gitu ya, dan ketebalan joknya, saya rasa itu pantas menjadi poin kelebihan karena ini lebih bagus kualitasnya. Kelebihan berikutnya saya tunjukin pas lagi jalan teman-teman, tapi sebelumnya saya pengen perlihatkan ini ya. Kalau sliding sama reclining sudah cukup umum. Untungnya adalah ini teman-teman bisa di-adjust, tapi memang naik turun aja, nggak teleskopik, nggak maju mundur. Cuma ini udah cukup lah. Dan saya suka dengan posisi duduknya. Dari dulu Honda tuh selalu bisa bikin mobil yang posisi duduknya aja bahkan udah enak banget gitu ya. Dia udah cukup rendah sehingga ketika bermanuver dia nggak gampang terombang-ambing si pengemudinya. Tapi meskipun dia rendah, tapi secara visual dia masih cukup tinggi untuk melihat ke sekitar, depan, samping gitu ya, dengan leluasa. Jadi itu kelebihan yang saya rasa ya ada dalam Brio. Posisi duduk, visibilitas menyenangkan. Sekarang kita jalan. Teman-teman, saya rasa poin plus yang juga bisa disampaikan mengenai Brio adalah soal driving impression ya, rasa berkendara. Ini mobil bantingannya tuh nggak keras, sama sekali nggak keras, lalu kemudian nggak mengganggu kenyamanan gitu ya. Tapi biasanya kalau suspensinya lembut itu berdampak sama handling yang kurang tajam gitu kan ya, cenderung limbung bahkan ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Tapi itu nggak terjadi teman-teman. Di Honda Brio ini mulai dari set sasisnya, set suspensinya itu semua oke untuk dia berzigzag gitu misalnya. Jadi enak banget teman-teman. Artinya buat teman-teman yang suka berkendara dengan open adrenalin sungguh menyenangkan untuk di Brio kalau dibanding sama rivalnya gitu ya. Jadi dia emang oke. Meskipun kita tahu dia road noise-nya lumayan kedengeran, plafonnya pun juga ngeganggu gitu ya, tapi dia set suspensi dan sasisnya itu support untuk dia memberikan keasikan mengemudi yang lebih baik setidaknya dibanding sama rival. Lalu ini CVT teman-teman, tapi kita tahu bahwa dari kebanyakan mobil yang menggunakan transmisi otomatis CVT, dan itu banyak, transmisi CVT-nya Honda adalah salah satu yang paling responsif. Jadi ya ini mudah aja buat dia untuk tiba-tiba berakselerasi pas lagi cruising gitu, misalnya di 50, 60, lalu kemudian pengen nyalip tiba-tiba, lalu kemudian diinjek gas secara responsif gitu ya,
diinjek gas secara dalam gitu ya, dia langsung memberikan respon yang oke. Jadi saya rasa ini adalah impresi berkendara adalah poin yang bisa menjadi kekuatan Honda Brio. Salah satu faktor yang membuat dia laku. Impresi berkendaranya memang se-oke itu. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang kekurangannya teman-teman, dan itu dimulai dari fitur. Ngebahas fitur Brio itu nggak akan lepas dari pembahasan mengenai rivalitasnya dengan Agya, terutama ya, karena dia punya harga yang G itu setara dengan si Brio Satya ini. Masalahnya adalah Agya itu lengkap banget teman-teman. Dia masuk sudah dengan keyless entry, nyalain mesin dengan tombol, yang mana dia perlu pakai anak kunci gitu ya. Lalu kemudian dia punya pedal shift, dia punya mode power, dia punya stability control. Brio nggak punya itu semua teman-teman. Come on Honda. Bahkan head unit teman-teman sudah touchscreen. Di Ayla bahkan udah ada Apple CarPlay, Android Auto. Tapi ini masih ya format lama teman-teman. Bener dia ada iPod ready, tapi ya kalau dibanding sama rival-rivalnya dia jelas ketinggalan jauh. Ayolah Honda, masa tega banget sama pembeli Brio kan. Tapi intinya secara fitur memang dia sudah oke, cuma jauh kalah dari Agya dan Ayla. Kalau head unit mungkin itu perkara 1-2 juta kali ya, mau diganti Apple CarPlay. Cuma kalau sampai ke stability control itu kan nggak bisa di-upgrade dengan mudah kan. Mode power gitu misalnya, itu kan nggak gampang, atau bahkan nggak bisa kali ya. Saya belum menemukan ada aftermarket yang bisa masuk kayak gitu, kecuali misalnya remap ECU gitu. Tapi untungnya dia sudah ada airbag dual, lalu kemudian ada rem ABS gitu. Pengamanan dasarnya untuk keselamatan sudah oke, tapi sekali lagi kalau dibanding sama rival-rivalnya ya dia sulit menandingi Brio ini gitu. Itu kekurangan pertama Brio, yaitu soal fitur. Come on Honda, tolonglah para pemiliknya Brio itu. Kekurangan berikutnya adalah soal berisik teman-teman. Honda itu mungkin teman-teman yang udah pernah nyobain Honda lalu kemudian ngebandingin sama merek lain punya problem yang khas, yaitu road noise ketika berjalan itu lumayan terdengar di apapun modelnya. Di Brio berarti ketika dibanding sama Agya, di Civic berarti dibandingin sama Corolla gitu, Altis ya. Lalu di CR-V dibandingin sama CX-5 gitu misalnya, atau Nissan X-Trail gitu misalnya. Dan road noise mereka di semua rentang model cenderung lebih terdengar, dan itu juga terjadi di Brio. Ketika berjalan 60 km per jam lumayan terdengar gitu. Dan ya meskipun mesinnya itu 4 silinder yang punya keuntungan alami, lebih halus getarannya, lebih halus suaranya, tapi karena road noise-nya itu besar, jadi ya sedikit mengurangi kenyamanan, atau mengurangi kenyamanan secara signifikan buat teman-teman yang punya telinga mas, yang sensitif soal audio. Kemudian plafon rasanya kopong banget, jadi kalau pas lagi hujan gitu, sekali lagi buat teman-teman yang kupingnya lumayan sensitif, ini lumayan mengganggu nih, dung tuh. Teman-teman, ini yang saya maksud dengan soal keberisikannya Honda Brio pas lagi hujan. Nih di depan ada kayaknya awan gelap dan mendekati hujan lebat. Dari arah plafon gemericiknya. Nah, ini mic-nya di sini teman-teman. Petirnya juga lumayan nih. Jadi kalau pas lagi ngobrol di dalam Brio hujan lebat, jadi agak teriak-teriak dulu gitu loh. Jadi kekurangan berikutnya dari Honda Brio yang saya bisa sampaikan dan jadi pertimbangan buat teman-teman adalah soal road noise. Tapi apakah ada solusi? Saya rasa ada ya.
Kalau soal road noise itu kita perlu ngasih tambahan lembaran peredam. Bisa dilakukan meskipun memang tax money. Lalu kemudian head unit ya tadi udah saya sampaikan bisa diganti dengan yang touchscreen yang udah ada Apple CarPlay atau Android Auto gitu. Atau bahkan di zaman sekarang bahkan sudah ada yang ada NFC, bisa ngecek saldo kartu uang elektronik gitu. Tapi secara standar, secara road noise-nya, secara keberisikannya, secara fiturnya ya dia kalah dibanding rivalnya. Ada kekurangan lain teman-teman yang mungkin bisa mengganggu buat teman-teman yang cukup detail ya. Jadi di luar dari tampilan mesinnya yang kotor, ini mobil tes, maklum. Ada. Nah, ini masih warna dasar nih epoxy, jadi dia nggak dicat di bagian bawahnya. Dan ya buat beberapa orang termasuk saya gitu, ini agak ngeganggu. Cuma kita berusaha mengerti bahwa itu adalah salah satu trik untuk mengefisiensikan cost production. Gitu ya, menurut teman-teman gimana? Warnanya tidak sewarna body. Tampilan juga, di sektor tampilan ini ada yang berkurang justru dibanding Brio Satya E yang lama. Dulu ada fog lamp, mungkin teman-teman ingat, sekarang malah nggak ada di generasi facelift ini. Lalu saya perlu menceritakan soal performanya teman-teman. Yang pasti ini mobil kubikasinya sama dengan mobil-mobil kelasnya 1200 cc, tapi dia tetap 4 silinder. Jadi soal kehalusannya gitu ya oke lah ya. Nah, tenaga torsinya pun juga relatif mirip. Diteruskan ke roda depan, front wheel drive, lalu dia menggunakan transmisi CVT yang responsif, tadi saya sudah ceritakan. Nah, performanya 0 sampai 100 km per jam berakselerasi dia bisa tuntas dalam 11,6 detik, yang mana itu sebenarnya udah lebih kencang dari Brio yang generasi sebelumnya. Dia 11,8, jadi 0,2 detik lebih cepat. Tapi teman-teman, ketika kita bandingkan dengan Agya G, ternyata rivalnya itu bisa berakselerasi 10,9 detik untuk parameter yang sama. Jadi kita bisa bilang bahwa ini mobil sebenarnya nggak ada isu nih, udah bagus. Akselerasi, responsnya itu oke. Tapi kalau kita timing untuk full throttle accelerationnya dari standing start, dia kalah cepat. Jadi kira-kira narasinya begini teman-teman. Ini mobil akselerasinya bagus, cuma kalau ditanya siapa yang lebih cepat, ya dia bukan yang paling kencang di kelasnya, dia kalah dari Agya G gitu. Lalu kemudian soal efisiensi bahan bakar, yang mana itu menjadi isu yang penting karena mobil ini juga dituntut untuk mesti irit bahan bakar. Kalau ditanya mana yang lebih penting, adu kenceng sama adu irit, lebih perlu dia seirit mungkin dibanding sekencang mungkin. Dan berapa efisiensinya oke. Di rute dalam kota dia dapat 16,9 km per liter, itu dari irit. Itu sangat amat irit teman-teman. Lalu kemudian di rute tol dia dapat 22,6 km per liter. Jadi kita bisa berharap banyak teman-teman. Kita bisa mengatakan bahwa apakah Brio adalah mobil yang irit? Dia irit banget. Dia irit banget teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah dia udah yang paling irit di kelasnya, ternyata enggak teman-teman. Agya G dapat 18,5 km per liter teman-teman. Sementara di rute tolnya dia dapat 23,3 km per liter. Jadi kesimpulannya adalah gitu. Soal efisiensi, kalau teman-teman tanya apakah Brio irit, Brio sangat pantas disebut irit. Tapi kalau ditanya mana yang lebih irit dibanding banyak hatchback di kelas ini, ya dia bukan yang terbaik gitu. Jadi saya enggan menyebutkan efisiensi dan akselerasi di bagian kekurangannya, karena kenyataannya dia sudah memenuhi ekspektasi. Tapi kalau ditanya dibanding sama rivalnya mana yang lebih baik, ya dia kalah.
Dan teman-teman, sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Untuk menjawab pertanyaan di awal, kenapa Brio bisa sedemikian lakunya, faktornya banyak. Saya tadi sudah memaparkan secara produk. Dia yang paling mengganggu adalah soal fitur, teman-teman. Dia sebenarnya bagus, tapi kalau dibanding sama rivalnya, dia sangat amat ketinggalan jauh. AG maksudnya. Tapi di luar dari itu, teman-teman, ada beberapa hal yang secara produk dia bagus banget, desainnya dia oke. Dia sangat diminati oleh para pemuda, mereka yang berjiwa muda atau first time buyer gitu ya. Ini sangat menarik, terutama juga velg yang kalau dibanding sama Agya dia jauh lebih berkesan lah, jauh lebih impresif. Lalu kemudian dia secara performa nggak sekencang dan seirit rivalnya, tapi dia sudah sangat amat bagus untuk memenuhi ekspektasi mobil di kelas ini. Lalu kemudian teman-teman, build quality dia bagus banget, nggak seperti Agya yang terkesan murah. Dia bisa memberikan rasa solid. Dan soal build quality juga mungkin yang ini, teman-teman, yang bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang first time buyer gitu ya. Untuk mobil pembeli pertama gitu ya, dan pengen dapat mobil yang secara kualitasnya bagus gitu, Brio bisa memberikan itu, teman-teman, gitu. Dan jangan lupa dia adalah sebuah Honda, merek yang besar, nggak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Jadi itu bisa menenangkan, karena itu berpengaruh ke banyak hal, teman-teman. Brand besar di Indonesia itu berpengaruh ke banyak hal, termasuk soal ketersediaan suku cadang dan resale value. Bahkan ketika butuh uang, misalnya mau dijual kembali gitu, Brio bisa memberikan ketenangan itu. Jadi di luar dari produknya yang dia ya punya plus minus gitu ya, secara faktor X gitu misalnya, dia bisa memberikan ketenangan, teman-teman. Jadi nggak heran kalau ini mobil menjadi primadona, menjadi raksasa dalam penjualan di Indonesia. Jadi ya, sebuah model Brio dan varian Brio E Satya CVT yang peminatnya nggak hanya banyak tapi banyak banget. Mungkin salah satunya teman-teman yang sedang mengincar. Mungkin itu dulu, teman-teman, dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.